Pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan kampanye Akbar Perubahan Amin, live event kampanye Akbar Perubahan Amin. Dan ini adalah gambar terkini pemirsa dari Serdang, Sumatera Utara, yaitu calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan. Saat ini tengah menuju lokasi kampanye Akbar Perubahan Amin ini. Dan kita bisa lihat bagaimana antusiasme warga menyambut Anies Baswedan yang saat ini tengah masih berada di dalam mobil dan mencoba untuk menyapa warga dari dalam mobil dengan keluar dari atas atau atap mobil ya. Ya, ini menarik sekali pemirsa. Gua naik jalan kaki, buset. Nggak tahu jalan kaki sampai mana nih. Ikutin aja lah. Halo Pak, halo Pak. Edi. Jalan kaki gue. Nggak tahu mobil gue naik apa nanti. Ya, pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah gambar terkini calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menuju lapangan reformasi Tembung Deli Serdang untuk mengikuti kampanye Akbar Perubahan. Nah, ini menarik ya, Mas Ali ya. Kalau kita lihat memang ini kan hal yang biasa terjadi ya di kampanye-kampanye Anies, selalu ada warga yang berduyun-duyun datang secara natural, termasuk ini. Ini arak-arakan yang sebenarnya tidak diagendakan pasti ya, kita tidak tahu ini warga siapa saja dan lain sebagainya. Ini arak-arakan dari warga yang secara langsung terjadi begitu di sana. Bagaimana Mas Ali melihat hal ini? Apa yang berbeda Sumatera Utara untuk pasangan Amin ini? Ya, artinya karena preferensi mereka adalah perubahan, makanya kehadiran Amin ya, Anies Mohaimin yang merepresentasikan narasi perubahan, maka disambut dengan antusias. Sekaligus Partai Nasdem yang dari awal memang tagline-nya adalah restorasi Indonesia, gerakan perubahan.
Makanya kampanye ini menurut analisa saya sedikit banyak akan memberikan insentif ke suara Amin secara nasional dan suara Nasdem secara nasional. Amin misalnya yang dalam survei-survei terakhir ditempatkan pada posisi 28%, barangkali bisa naik sampai 30%. Kalau misalkan Sumut ini digarap dengan serius ya, atau efek dari kampanye akbar ini. Sama juga kemudian dengan posisi Partai Nasdem yang saat ini 8 sekian persen, itu barangkali bisa merangsek ke angka 9 sekian persen. Kalau misalnya Sumut ini bisa digarap dengan serius ya, karena sekali lagi kalau kita bicara battleground, itu Sumut adalah kekuatan terbesar keempat. Itu kalau kita bicara nasional. Tapi kalau kita bicara luar Jawa, maka Sumut adalah battleground pertama, lumbung suara utama di luar Pulau Jawa. Makanya Sumut adalah kunci untuk misalkan menaikkan suara Amin dan Nasdem sekaligus secara eksponensial. Baik. Karena kalau kita tadi cek ya, preferensi warga Sumut adalah preferensi perubahan. Kalau ini kemudian beberapa isu yang saya sampaikan tadi, isu soal 3 hal tadi, top 3 tadi, itu kemudian mampu diagregasi ya oleh Amin ya, kemudian Partai Nasdem. Nanti kita lihat pidato Anies seperti apa. Kalau misalkan pidato menyentuh 3 hal ini, itu barangkali akan membuat tidak hanya iman politik warga Sumut makin kuat, tetapi dari yang imannya kuat itu akan mengabarkan ke saudara-saudara mereka. Karena rupanya kita tanya dalam temuan survei di Sumut, apa yang membuat mereka itu yakin dengan pilihannya. Kemudian tidak berubah, itu ada 2 variabelnya. Variabelnya ada lingkungan. Lingkungan itu kerabat. Kalau misalnya lingkungan mereka, ya kerabat mereka itu sudah milih Amin, kecenderungan yang lain akan milih Amin. Ini bagian dari bandwagon effect. Nah, kemudian yang kedua adalah narasi atau gagasan. Amin dan Nasdem ketika mampu menawarkan gagasan yang related dengan situasi dan harapan warga Sumut, maka di situ mereka akan tegak lurus, mereka akan makin yakin, akan makin kokoh iman politiknya, tidak akan bergeser ke yang lain. Baik, jadi kalau Mas Ali selama ini melihat apakah narasi-narasi politik yang disampaikan oleh Nasdem maupun Amin itu sudah sampai tidak? Yang tadi 3 itu sudah benar-benar on the track tidak, Mas Ali? Kalau berdasarkan temuan survei terakhir, maka sebenarnya relatifly sudah menyentuh. Tetapi kita akan lihat efek dari kampanye akbar hari ini. Kalau kampanye akbar hari ini, penentuannya juga begitu ya? Itu misalkan melegitimasi bahwa memang Nasdem dan Amin sebagai capres-capres yang diusung itu punya komitmen perubahan, bisa memperbaiki situasi ekonomi dan keadaan di Sumut, maka para pemilih yang tadi sudah yakin itu akan mengabarkan yang lain. Ini yang penting. Yang jadi strong voter ketika mereka yakin, mereka akan jadi vote getter, mereka akan menjadi influencer. Yang itu yang sebenarnya penting di dalam konteks strategi kampanye. Jadi membuat para pemilih atau konstituen yang sudah yakin iman politiknya sudah tidak bergeser lagi. Tapi setelah mereka yakin, kalau iman sudah yakin, mereka akan mengabarkan ke yang lain begitu. Itu harapannya kan di situ. Mempengaruhi begitu. Mempengaruhi ya? Yang lain. Oke. Nah, ini kalau Mas Ali melihat yang kuat itu sebenarnya karena Nasdem saat ini memang mengusung Anies Baswedan dan juga Muhaimin, atau karena memang Nasdemnya sudah lebih kuat di sana sehingga Anies dan Muhaimin juga ikut terkena dampaknya. Atau keduanya? Iya, ini saling menopang ya. Saling menopang ya? Saling menopang. Menarik antara figur ID dan partai ID itu memang saling menopang. Meskipun dalam hal tertentu figur ID itu jauh lebih kuat daripada partai ID. Tetapi dalam konteks Sumut, saya lihat partai ID-nya kuat. Karena temuan survei kita, posisi Nasdem relatifly unggul ya dibandingkan misalkan temuan-temuan survei beberapa tahun yang lalu. Atau misalkan kita cek data 2019 ya. Itu relatif tinggi angkanya. Kemudian kalau misalnya partai ID-nya bagus, figur ID-nya bagus, ini sejalan. Nah, itu yang sebenarnya kita harapkan. Kan kalau misalkan kita bicara secara nasional, biasanya figur ID jauh lebih kuat daripada partai ID. Tetapi Partai Nasdem karena mungkin tagline perubahan itu sudah ada sejak sebelum mengusung Amin ya. Kalau kita bicara restorasi Indonesia kan bawahnya kan gerakan perubahan. Karena itu sudah sudah terasosiasi di Partai Nasdem, mungkin itu yang membuat Partai ID Nasdem di Sumut itu jauh lebih kuat daripada mungkin dibandingkan provinsi-provinsi lain gitu. Partai ID apa atau ide partai apa mungkin yang saat ini
kuat begitu ya menempel di masyarakat dari Nasdem kalau Mas Ali Party melihatnya? ID itu maksudnya kedekatan masyarakat dengan partai. Oke. Kalau figur Secara ID gagasan? itu kedekatan masyarakat dengan figur. Nah, kedekatan partai dengan masyarakat itu banyak variabelnya. Karena kalau misalkan kita tanya Partai Nasdem, top of mind Nasdem ya di Sumut, itu yang muncul pertama adalah Pak Surya Paloh, Prananda Paloh sebagai putra beliau yang sekarang maju di sana ya double 1. Kemudian muncul juga Restorasi Indonesia, muncul juga namanya politik tanpa mahar. Oke. Itu yang kemudian menurut saya variabel itu yang membuat Partai Nasdem tingkat penerimanya tinggi. Jadi tidak hanya sosok ya, tapi juga Tidak ada hanya sosok, gagasan iya. di situ ya. Tidak hanya sosok, ini yang membuat Partai Nasdem dari dalam konteks partai modern itu masuk di dalamnya karena pelembagaannya bagus. Kalau kita bicara partai modern misalnya, salah satu ciri utamanya adalah pelembagaan partai yang bagus. Dan di situ yang ditonjolkan tidak hanya figur, tetapi mesin partai, manajemen kaderisasi dan seterusnya. Baik. Kalau partai sudah bagus ya pelembagaannya, meskipun dihantam badai tsunami politik sedahsyat apapun, mereka akan kokoh. Seperti punya daya tahan elektoral. Oke. Kalau di nasional itu partai yang pelembagaan bagus itu Golkar. Kalau kita bicara Golkar misalnya, tahun 2099, Iya. ya ini kan ada badai luar biasa Betul, ke betul. Golkar. Tapi tetap stabil posisi Golkar di nomor 2. Tetap jadi top 3 ya partainya top 3, begitu ya. bahkan tahun 2004 Golkar rebound di nomor 1. Itu apa? Karena pelembagaan partai Golkar itu bagus. Tidak tergantung tokoh begitu ya. Partai yang mirip pelembagaannya, ya, yang dua partai yang menurut saya pelembagaan relatively baik adalah Golkar, kemudian yang kedua adalah Nasdem. Karena Nasdem tidak hanya bicara figur, Nasdem bicara soal fatsun politik, bicara soal kaderisasi, bicara soal rekrutmen politik. Baik. Bahkan kalau kita bicara rekrutmen politik, kalau saya perhatikan, kebetulan saya pernah meneliti Nasdem, karena tesis saya adalah Nasdem. Nasdem ini rekrutmen politiknya menarik dan tidak top down tapi bottom up. Baik. Dulu pernah ada misalkan model rekrutmennya itu Indonesia memanggil, Nasdem memanggil. Jadi ada 3 model rekrutmen dan itu dilakukan secara terbuka. Pertama adalah keanggotaan, kedua adalah penjaringan caleg, kemudian adalah penjaringan pengurus teras. 3 model kaderisasi atau kemudian rekrutmen ini itu dilakukan secara terbuka berbasis merit system. Baik. Dan biasanya begini, orang masuk partai itu harus misalnya punya popularitas, ya, kemudian isi tas. Nah, paham isi tas maksudnya ya? Iya. Nah, tapi Nasdem tidak kemudian membebek pada isi tas. Oke. Yang paling utama adalah kapasitas. Kapasitas punya elektabilitas baru isi tas. Oke. Itu kalau ada, kalau nggak ada disupport begitu. Baik. Ini menurut saya adalah model rekrutmen politik yang menurut saya bagus ya, karena menempatkan meritokrasi, merit system di dalam pengambilan kader atau kalau caleg itu berarti dilihat kapasitas calegnya. Dan ternyata tuh juga berbanding lurus dengan kelembagaan yang juga kedekatan dengan masyarakat begitu ya, Iya, Mas Ali ya. iya. Itu yang membuat kemudian Partai Nasdem itu relatifly kokoh secara elektoral. Nah, kalau kita lihat tren, baik dari 2014 dan 2019, ini kan trennya naik terus. Betul. Dari 6 sekian persen ya di 2014, Iya. atau kalau dibulatkan 7%, itu kemudian naik menjadi sekitar 9% di tahun 2019. Yang dari nomor 8 2014 menjadi nomor 5. Baik. Atau kalau dilihat dari kursinya malah nomor 4. Ini luar biasa. Kita akan lihat bagaimana di 2024 posisi Nasdem. Apakah melompat masuk top 3 atau seperti apa? Kalau prediksi Mas Ali kira-kira bagaimana? Tapi boleh dijawab nanti ya Mas ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di live event Kampanye Akbar Perubahan Amin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.